Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my channel ya. Di channel saya ini selain kalian dapat materi pelajaran seputar pelajaran bahasa Indonesia SMA khususnya, kalian juga bisa mendapatkan berbagai informasi seputar pendidikan, kemudian edukatif dan cerita-cerita inspiratif dari berbagai tokoh di dunia pendidikan pastinya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang teks cerita sejarah. Mendengar kata cerita sejarah, apa hal pertama yang ada di benak kalian? Kerajaan Mataram? Bandung Lautan Api? Atau Nyi Roro Kidul? Nyi Roro Kidul kira-kira masuk nggak dalam teks cerita sejarah? Akan kita bahas di video kita kali ini. Nah, sebelum kita bahas tentang teks cerita sejarah, tahukah kalian tokoh yang berada di samping kanan saya? Ya, beliau adalah Bapak Chairul Tanjung, seorang pengusaha yang sukses di Indonesia. Berkat kerja keras beliau telah berhasil mendirikan berbagai perusahaan di Indonesia, ya, seperti Trans TV, Trans 7, Bank Mega, Trans Studio, dan masih banyak lagi. Jika saya bahas pada segmen ini akan berjam-jam videonya, ya kan? Bahkan nama Bapak Chairul Tanjung sendiri tiap tahunnya masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia. Menurut majalah Forbes, tahun 2020 ini kekayaan beliau mencapai 31 triliun US dollar, ya, atau setara sekitar ya 51 triliun. Jika kita buat beli nasi kucing, kira-kira dapat berapa ya? Ya, mungkin bisa menghidupi satu provinsi, mungkin ya. Oke. Tapi apakah kalian tahu bahwa seorang Bapak Chairul Tanjung yang kekayaannya hampir 51 triliun pernah jadi tukang fotokopi, jualan buku, bahkan jualan mobil bekas? Nah, hal itulah yang disebut dengan teks cerita sejarah, ya. Pada dasarnya, teks cerita sejarah merupakan teks yang memaparkan suatu peristiwa atau kegiatan, ya, faktual yang benar-benar terjadi dan mempunyai nilai sejarah. Jadi, pertanyaan tadi bisa terjawab, ya. Apakah cerita Nyi Roro Kidul masuk teks cerita sejarah? Pastinya bukan, ya, karena Nyi Roro Kidul itu masuknya ke mitos, ya kan, seperti itu. Nah, pada dasarnya ada beberapa ciri yang bisa kita ketahui untuk membedakan mana sih yang merupakan teks cerita sejarah dan mana yang bukan teks cerita sejarah. Hal pertama yang bisa kita jadikan sebagai ciri adalah satu, teks cerita sejarah itu adalah teks yang sifatnya itu faktual, menceritakan hal-hal yang benar-benar terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teksnya itu biasanya bersifat re-account, cerita ulang, ya. Namanya saja teks cerita sejarah, menceritakan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Re-account itu diceritakan lagi, diulas lagi, dibahas lagi. Dengan tujuan apa? Agar bisa dijadikan sebagai inspirasi, ya. Kemudian tambahan wawasan bagi pembacanya. Itu fungsi dari teks cerita sejarah. Kemudian ciri yang ketiga, karena merupakan cerita re-account, biasanya dalam teks cerita sejarah itu akan kalian temukan konjungsi atau kata penghubung temporal. Misalnya 1 minggu yang lalu, tahun 1945, kemudian 2 minggu lalu, seperti itu.
pada tahun 2010. Jadi konjungsi temporal itu akan sering kalian temukan di dalam teks cerita sejarah. Yang keempat adalah urutannya kronologis, berupa urutan peristiwa dari peristiwa 1, peristiwa kedua, peristiwa ketiga. Misalnya berdirinya Instagram itu nanti akan diceritakan secara kronologis, secara berurutan. Maka tadi sering kalian temukan konjungsi temporal di dalam teks itu. Struktur teks cerita sejarah. Setidaknya ada 3 struktur yang bisa kalian gali dalam teks cerita sejarah. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah urutan peristiwa, dan yang ketiga adalah reorientasi. Akan kita bahas satu persatu. Nah, orientasi di dalam struktur bagian pertama ini biasanya memaparkan tentang gambaran awal mengenai suatu hal yang dibahas. Misalnya, kita membahas tentang berdirinya Instagram, ya. Nah, di dalam bagian pertama ini kalian bisa menjelaskan pengertian Instagram, kepopuleran Instagram, kemudian kapan berdirinya, manfaat Instagram, fungsi Instagram, pendirinya siapa, di mana. Itu bisa kalian paparkan, bisa kalian deskripsikan, bisa kalian jelaskan di dalam tahapan orientasi ini. Kemudian tahapan kedua yaitu urutan peristiwa. Di dalam urutan peristiwa ini berisi tentang urutan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian. Misalnya Instagram, diceritakan kapan sih awal mula berdirinya Instagram, ya, didirikan siapa, seperti itu. Awal mulanya, alasan kenapa pendirinya, ya, itu mendirikan Instagram. Apakah Instagram itu didirikan oleh Mark Zuckerberg, ya, pendiri Facebook? Bukan, ya. Pada awalnya kalau kalian searching di Google, Instagram itu awalnya didirikan oleh Kevin, ya, dan Mike Krieger, ya. Bisa kalian cek di Google, ya. Nah, disampaikan, dipaparkan urutan-urutannya, kemudian barulah pada tahun 2012 kalau nggak salah, baru dibeli oleh Mark Zuckerberg, ya, pendiri Facebook. Pastinya tanggalnya berapa saya nggak tahu sih, karena Mark juga nggak ajak-ajak saya ketika beli Instagram, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian struktur yang ketiga yaitu reorientasi. Nah, di bagian reorientasi ini berisi tentang simpulan, ya. Pendapat penulis itu dipaparkan di bagian reorientasi ini. Gimana sih pendapat penulis tentang kepopuleran Instagram, ya. Kemudian peranannya bagi masyarakat itu seperti apa? Penilaiannya, pendapatnya itu dipaparkan di bagian reorientasi. Itu, ya. Kemudian bagian yang gak kalah penting selain struktur teks cerita sejarah adalah kaidah kebahasaannya. Nah, tadi sudah sempat saya singgung bahwa salah satu kebahasaan yang sering kita temukan adalah konjungsi temporal, ya. Konjungsi temporal itu adalah kata penghubung yang menyatakan waktu, kemudian selanjutnya setelah itu kemudian tahun berapa, itu bisa, ya, konjungsi temporal, lalu setelah itu dan sebagainya. Itu bisa kalian temukan. Itu ciri kebahasaan yang kedua. Kemudian yang kedua juga akan kalian temukan pronomina. Pronomina itu apa toh? Pronomina itu merupakan kata ganti. Biasanya menggunakan kata ganti orang untuk menunjukkan pendirinya. Misalnya untuk menunjukkan Kevin, bisa digunakan dengan kata ganti ia, dia, atau enggak kata ganti jamak bisa diganti dengan kata mereka. Itu untuk pronomin.
pronomina, kata ganti. Kemudian selanjutnya ada kata adverbial. Adverbial sendiri merupakan kata keterangan penunjuk peristiwa, waktu ataupun tempat. Biasanya dalam sebuah peristiwa sejarah pasti tidak akan terlepas dari namanya waktu dan tempat peristiwa itu terjadi. Biasanya itulah yang disebut dengan kata adverbial, ya, atau kata keterangan. Tuh. Kemudian kebahasaan yang ketiga yaitu kata verba material, ya. Kata verba material sendiri merupakan kata kerja, ya, menunjukkan kegiatan atau tindakan secara langsung. Misalnya melihat, mendirikan, ya, memukul dan sebagainya. Sedangkan bentuk kata kerja yang kedua, kata kerja mental, ya, itu kata kerja yang tidak kelihatan. Biasanya berpikir itu kan kata kerja, tapi tidak kelihatan secara langsung. Seperti itu, merasakan, ya, sakit, ya, seperti itu, sakit hati maksudnya, ya. Oke, itu adverbial. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks cerita sejarah. Setidaknya jenis teks cerita sejarah itu ada dua, ya. Cerita sejarah yang non fiksi, ya, dan cerita sejarah fiksi. Loh, katanya teks cerita sejarah kan teks yang berupa faktual, tapi kok ada yang bentuknya fiksi? Nah, maksudnya seperti ini. Teks cerita sejarah yang non fiksi itu adalah teks cerita sejarah yang benar-benar terjadi. Nah, biasanya bentuknya bisa biografi, autobiografi, kemudian juga bisa berupa cerita sejarah, ya. Itu adalah teks cerita sejarah non fiksi. Yang kedua adalah teks cerita sejarah fiksi. Maksudnya adalah teks cerita sejarah yang diambil dari suatu cerita yang memang benar terjadi, ya. Kemudian dipaparkan lagi dalam bentuk fiksi, misalnya dalam bentuk cerpen, novel, kemudian bisa prosa yang lainnya, ya. Tapi inspirasinya itu diambil dari cerita faktual nyata, kemudian cuma pengemasannya ada dalam bentuk fiksi, seperti itu. Misalnya, kalian pasti tidak lupa dengan novel Laskar Pelangi. Apakah kalian tahu bahwa novel Laskar Pelangi itu diangkat dari cerita sejarah, ya, cerita fakta yang dialami oleh penulisnya Andrea Hirata, ya kan, di Bangka Belitung, kemudian dikemas dalam bentuk novel Laskar Pelangi, kemudian tinggal diganti aja latarnya mungkin, kemudian nama tokohnya, seperti itu. Itulah dikemas, kemudian bisa ditambahi seapik mungkin, ya, biar ceritanya lebih menarik, seperti itu. Nah, bisa kalian bandingkan dengan novel Harry Potter. Menurut kalian, apakah novel Harry Potter itu masuk teks cerita sejarah? Nah, bukan, ya. Teks novel Harry Potter itu bukan merupakan teks cerita sejarah, karena hampir 100% itu adalah khayalan, rekaan dari J.K. Rowling penulisnya, ya. Oke, semua people, saya kira video dari saya cukup sekian. Pasti banyak sekali pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Silahkan tanyakan di kolom komentar, ya. Kemudian jika ada usul, kritik, dan saran, silahkan tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe video saya ini. Mari kita berbagi kebaikan biar kita maju bersama. Terakhir dari saya, orang-orang besar dalam sejarah adalah orang yang banyak bekerja daripada bicara. Habibur Rahman El Shirazi.